di rumah itu nggak kiai Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena nggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang nggak jadi kiai di Jawa mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Jika dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri nggak mau, kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau, disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul. Gitu. Tapi kebanyakan nggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawaduk yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi, mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok enggak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus enggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia enggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh. Kita hidup di kampung, nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah, kok nggak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah ini nggak fair dunia ini. Engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka nggak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang Nabi, beliau dianggap salah itu diampuni. Karena keresahan beliau itu takut Allah nggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada, di Montreal, juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul, kita takut lagi. Jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu. Bukan ngimani rahmatnya Allah, tapi ngimani kebenaran itu. Akhirnya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal. Membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu